Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita bersama. Mulai dari nikmat yang kelihatan sampai kepada nikmat yang tidak kita lihat namun bisa kita rasakan. Seperti contoh nikmat yang bisa kita lihat, yaitu nikmat mata, tangan, kepala, dan nikmat apa yang bisa kita lihat. Dan nikmat yang tidak kita lihat, salah satunya adalah nikmat nafas yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita nikmat nafas, memang kita tidak melihatnya, namun sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Nikmat nafas dari Allah Subhanahu wa taala itu kita. Dorong hargana sugarina di lehen tuhita perbandingan saking godang ni nikmat ni nafas dari lehen Allah Subhanahu wa taala tuhita. Mula porrohan ta membuktikan na cuba jodoh tahan napasmu. Jangankan 10 menit, 3 menit, 5 menit. 10 menit tahan nafas sampai marbol nangan nama matamu, menahan nafas. Di saat dipapilihon tuho, dia dogumonan ko hepeng don 5 juta ketimbang napas mi di kaluar kono ko. Yang jelas pada saat jawaban ta, kita tidak butuh uang. Indah giat kita beaha di luar, melainkan na penting fajir masuni lewat hepeng sekian jutai, na penting keluar nafas kon. On madagodang ni nikmat nafas dari Allah Subhanahu wa taala tu kita. Padahal nafas nikmat nah harus kita pertanggungjawabkan saulakon di hadapan dia Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama tasawuf memberikan komentar bahwasanya setiap napas yang kita keluarkan di padang mahsyar nantinya akan ada 2 pertanyaan. Mula dikeluarkan ko napas mi itu dia dipakai ho. Tatkala tarik ko napas mi itu dia pergunakan ko. Subhanallah, sanggupkah kita? Padahal dalam hitungan normal, ulang atong nasusak nafas, ulang na nafasnya sosak. Menurut keterangan daripada ulama tasawuf, nafas kita pakai sajom normalnya sebanyak 180 kali. Kali setahun, kali 10 tahun, sanggup kita.
Makanya marilah kita syukurkan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita hadiahkan ke ruh Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tiada berguna harta, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang sejahtera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para saudara-saudaraku rahimakumullah, anak yatim yang memang sudah tidak asing lagi bagi kita kata-kata daripada anak yatim. Isi hilang sebenarnya anak yatim ima seorang anak nadung jumolo ayahnya. Ia tinggal di ginjang duniaun dalam keadaan tanpa seorang ayah, tanpa seorang yang mendidik ataupun membesarkannya, tanpa seorang yang mengarahkan, tanpa ada lagi pengaduan di atas dunia ini. Ngadong pengaduan tidak mendapat belayan kasih sayang daripada seorang ayah, dan dia masih di bawah umur, on manidokun anak yatim. Muda istilah nina tobang-tobang mandokonna nadangol ma nalilu di par diarangan umdangolan dari lilu di parmayaman. Muda lilu ningia diarangan nasatak bahat kalak menjalakina. Daya muda nalilu di parmayaman tarsodong kalak partulina. Makana sengaja dilehin tuhami judul untuk tema adalah mengasihani anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan komentar, memberikan hadis, memberikan satu keterangan kepada kita. Saking dekatnya Rasulullah kepada anak yatim, kepada orang-orang yang mengasuh anak yatim adalah, kata Rasulullah, seperti dua jari di dalam surga nantinya. Subhanallah. Donok na halak na mengasuh anak yatim. Rabdohot Rasulullah. Padahal mudah kita mengasuh anak yatim, anggo bicara hakikatnya bukan kita membahagiakan anak yatim, tidak. Anggo sebenarnya indah kita membahagiakan anak yatim kita, dan ang kadikit pasonang anak yatiman kita, tidak, melainkan kita akan mendapat kebahagiaan dan kesenangan dalam diri kita masing-masing. Sedia mudah tajawat kita lehen kasih sayang perhatian tu anak yatim, kita asuh anak-anak yatim, tentu Allah akan memberikan balasan kepada kita. Indanakan anak yatim ini membalas jasa-jasa na kita lehen. Indanakan anak yatim ini nangkan na gyud mengembalian pemberian tay. Akan tetapi nangkan na mangalihin balasan tu hita na mangasuh anak yatim ini adalah Allah yang Maha Kaya. Menggunakan anak yatim ini harapan tanakan na gyud mga paulak
kasih sayangi, dan akan terpulang lagi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada mulak nabinta sin salat Id, salat hari raya, nabinta mangida dohot banyak sihon anak-anak pada saat ini sedang bergembira ria, bersukaria, memakai baju na baru, balanjo na bahat, harap penuh dengan kebahagiaan di hari raya. Saling kejar-kejaran antara satu dengan yang lain. Namun di tengah-tengah kebahagiaan para anak-anak di kota Madinah pada saat itu, Rasulullah mengarahkan pandangannya kepada seorang anak yang tidak ikut bahagia dengan hari lebaran tersebut. Indah dohotia na berbahagiai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padonok tu danak nang kininan amang ada so inda dohot ko, ada so tangis ko, tena hari raya doon indalanga dohot ko berlebaran rap dohot kalai. Wala ahma jawaban anak yatim itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memungkin bisa audohot berlebaran berhari raya rap dohot kalai, sementara halai memakai baju na baru, sepatu na baru, kanan na lezat, bahkan mereka mendapatkan kasih sayang daripada orang tua. Sementara aku tidak ada tangan yang akan menjinjing, tidak ada yang peduli terhadap aku. Dan jangankan baju baru, sepatu baru, bahkan makan pun belum aku rasakan. Di manakah ayahmu, kata Rasulullah? Mai dilang ayahmu. Maka dijawab danaki. Nalewati di beberapa waktu nadung lewat. Ayahku diajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang. Ayahku syahid dalam satu peperangan. Dung syahid ayahku, maka tinggal ma inangku do kumakku pe marbakas busi tinggal ma aw sada-sada aw ngadong maparduli di aw. Mula jauh ku saksihon kebahagiaan ni maradungan-dunganku di hari rayon sungguh luar biasa. Mula warangkat tumusoji nay jingjing ni ayah na tangan na nadong na yapu penuh dengan kebahagiaan. Mula aw ngadong, pantaskah aku ikut bahagia di hari raya ini? Maka dengan derayan air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapus kepala anak yatim tersebut seraya berkata, amang, radohu amang, Rasulullah menjadi ayahmu, Aisyah akan menjadi ibumu, Fatimah Zuhra akan menjadi kakakmu. Baru sadar danakon hapengani Rasulullah dudungan niai na mangici. Munduk andanakon dung munduk anak yatimon penuh dengan kebahagiaan dan kini tangis lantaran kesedihan. Namun setelah mendapat jawaban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tangisnya itu berubah dengan tangis kebahagiaan. Dia merasa bangga. Dia sudah bisa berani berkata kepada teman-temannya, saya sudah punya ayah, saya sudah punya ibu, dan saya sudah punya saudara, yaitu ayahku adalah Rasulullah, ibuku adalah Fatimah, ibuku adalah Aisyah, sedangkan kakakku adalah Fatimah Zuhra. Rasulullah memberikan kebahagiaan kepada anak-anak yatim. Namun yang menjadi permasalahan di akhir-akhir ini,
Siapakah yang sanggup menggantikan dalam posisi yang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sanggup memberikan kebahagiaan, tangis mereka mengubah tangis mereka dengan kebahagiaan. Maka oleh sebab itu, marilah kita perhatikan para anak-anak yatim, apalagi menjelang lebaran. Itulah makanya sebab mengapa anak yatim tidak termasuk mustahik zakat. Imada sebabna anak yatim tidak termasuki mustahak mendapat bagian di zakat fitrah. Karena bahasan kadang-kadang kontroversial. Jadi itulah kot ko zakat fitrah itu anak yatiman. Jadi itulah kot ko zakat fitrah itu anak yatiman. Padahal anak yatim tidak mendapat dia. Sudah mendapat. Harana jawabannya anak yatim bukanlah hanya diperhatikan dalam sekali setahun, akan tetapi anak yatim itu mesti kita perhatikan setiap waktu. Songon dia makan anak yatim, songon dia pakaian anak yatim, songon dia pendidikan anak-anak yatim. Anggo indah perdulian anak yatim, masyarakat di sada-sada tempati, di sada-sada hutai, indah peduli hal itu anak-anak yatim, terlantar anak yatim, indah dong memperdulianna. Maka sehebat apapun ibadah mereka itu digolongkan kepada pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Butuhmu deh sangat isi halak pendusta agama, maka jawabannya adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ima halak nasuk peduli, halak nasuk memang indah mempeduli anak yatim. Padahal anak yatim, diasuh anak yatim adalah salah satu tiket kita masuk ke dalam surga. Bahkan tingkatan yang paling tinggi, berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Dono rabot Nabi tadi bagasan surga sebelah. Halak naik na memang betul-betul peduli terhadap anak yatim. Cuman kadang-kadang mudah pada tetian anak yatim di akhir zaman non ahad bidan kalak parnajaran. Oh Tuhanku, mula tombus bisnis kon marsido kau anak yatim. Oh Tuhanku, mula lulus au lagi CPNS on marsido kau anak yatim. Oh Tuhanku, anak yatim, parnajaran terus parnajaran anak yatim. Apalah maduk sangat piye kalimbar najar ngamar na salos. Ya so ngapi bayar ko najar mi, tengah pur lolo sauto. Napali ida ben na salah bernajar to anak yatim. Namun ibarat ni na marusaha gorarna. Bain jolo opanai baru dapat ko. Hajit mi. Para jolo-jolo marasido ka to anak yatim. Baru laksanahon dengan kirin hajat ni. Ulang di papudi. Kadang-kadang malima kali marna jarang ngapur marna po tanan anak yatim. Datungan yung tombus. So na makail na makail anggo na suadong opan nanda man dapat. Bain dulu opan na lehen dulu anak yatim. Baru kita berbuat. Berikan. Adu niatmu bersedekah. Tu anak yatim yang kirinan. Niat pun umat Rasulullah mengalihin itu. Para narasoki. Lihat anak yatim. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanilur rizqa bis shadaqah." Pancinglah rezeki itu dengan bersedekah. Makanya sekali naik, marilah kita memperhatikan. Apalagi menjelang lebaran, terbayangkah kita yang mereka harapkan bukan hanya uang, bukan hanya harta semata. Bahkan yang mereka harapkan adalah kasih sayang dan perhatian daripada kita seorang muslim.
Saudara-saudaraku hadirin rahimakum, marilah kita pancing rezeki kita dengan mengasuh, memberikan bersedekah dengan anak yatim. Karena setiap ahanaita lehen tu anak yatim, baik yang mungkin berupa harta, kasih sayang, pemberian tu anak yatim, itu bukan pengeluaran, melainkan itu adalah modal. Merubahat modal lah kita tanam, merubahat hasil yang kada dapat kita. Murusodong dapat kita, murusodong modal ta semakin tipis hasil yang dapat kita. Makanya sering kami sampaikan di beberapa tempat, mudah dong permasalahan-permasalahan narumi rezeki nama macat, maka marilah kita amalkan seperti yang kami sampaikan tadi, yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Apa kata Rasulullah? Istanjilur rizqa bis sadaqah, pancinglah rezeki itu dengan bersedekah. Contohnya mulai jawat ma giut kita aik sember, mulai giut kita aik sember sangat dua bak gohog giut ta aik nang kininan may pangulu masin ngamar na ramangulu may petiho 2 minuto na git copat satak perlu na diho aik git maridi ndamar na dapot aik nai masin lek terus mangulu tengambar na keluar aik mandoko na de pancing jolo giut ko nang kid aik 2 bak buat jolo aik sagayo pancing jolo nang kininan masiri dun dipancing ko ya insyaallah aturan na lambat da pesoro nang kinin aiki nang kana copat mi inan dapat ko karena Rasulullah menyampaikan kepada kita istanjilur rizqa bis sadaqah, pancinglah rezeki itu dengan bersedekah. Karena setiap anak lehen tu anak yatim, setiap anak lehen tu halak-halak na membutuhkan indah pengeluaran bahkan anak lehen nang kininan mereka itu akan berbicara. Anak kini lehen ni salak nama tobang mangkuling mainan pemberian mi neta sidokah kon tu anak yatim mi neta lehen tu halak na membutuhkan ni mangumaning harto na sidokah nang kininan kuntu saghiran fakabbaratani lebaya bayo ibu tuhudu baya au nasa namene ma di pagodang kuau ibu tuhudu namene mai pagodang kuau arana talen kadang-kadang 10.000 ternyata Allah balas dengan berlipat-lipat. Nasa paduahon wa kuntu qalilan pakasartani dibutuh dia oleh kawan nasawati ma dipabahat kuau ma dipabahat kuau arana kadang-kadang sada tamar dunai talehin maka akad Allah akan balas dengan berlipat-lipat. Man tasaddaqa bitamrin yajidu sawabuha yaumal qiyamati mithla zabalin fi mizani. Isa marasidoka dengan tamar nak kana daputia balasan nasaulakon di hari kiamat seumpama boratna saborat midolo. Padahal sada tamar. Makana ahad teleh nang kinin dia itu akan berbicara. Jadi yang gosongoni bukan pengeluaran melainkan bibit dot modal nadi kita. Makana alhamdulillah mulai terperhatian di akhir-akhirona tak apa-apa lagi di kalangan masyarakat Kabupaten Padang Lawasta tercintahon memang keberhasilan ni manusia kadang-kadang dirahasiahunya. Sumber hasil sipolan, sumber hasil sipolan, sumber hasil sipolan. Sukses lalu ni peranganangannya. Ternyata rahasiana
dia merahasiakan bahwa dia telah memberikan kebutuhan anak-anak yatim. Alhamdulillah, emang mulai taligin di Kabupaten Padang Lawas tayo, anak yatim selalu mendapat perhatian dari segala kalangan, baik ia pemerintah memang betul-betul prihatin kepada para anak-anak yatim. Memang baik ia mulai dari pemerintah desa sampai kepada kabupaten Pemda, mereka betul-betul perhatian kepada anak-anak yatim. Bahkan kadang-kadang mula rocer itu nama lemak kuling dia ini anak yatim, mereka bangga, namun biada kadang-kadang upat debaro tudah ganak nasaru peduli orang tuana juga dibaya anak yatim mau nih sompat saking hebatnya pedulian nih pemerintah soni kalangan orang-orang dermawan di sekitar Padang Lawas sudah tercipta ini. Namun ahana itu terjadi, janganlah kita menjadi penonton untuk memberikan kebahagiaan dan perhatian kepada anak yatim. Bahkan saya mengajak kita, marilah kita menjadi pemain untuk ikut mengambil bagian, memperhatikan dan memberikan kasih sayang kepada anak yatim. Karena yang mereka butuhkan bukan hanya materi saja, tetapi mereka juga mengharapkan kasih sayang daripada orang-orang yang beriman. Kira sampai di sini dulu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. रहमतेरी चावर करता है तू बरकतों